Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Bagus ya. Ada yang sakit? Tidak. Ya, mudah-mudahan anak-anak di sini semuanya dengan keadaan sehat ya, biar bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya Pak akan cek dulu untuk kehadiran anak-anak. Siapa yang namanya Bapak panggil, silahkan nanti jawab cukup dengan mengatakan hadir. Mengerti anak-anak? Mengerti. Miloh Ari Wijayanti. Hadir, Pak. Niloh Diah Yotisa Ayu. Hadir, Pak. Niloh, ternyata semuanya sudah hadir di sini. Berarti dari awal, yaitu anak-anak kelas 5 ini termasuk anak-anak yang rajin ya. Tidak ada bolong dalam absennya. Bagus. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah anak-anak semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Semangat. Nah, ya, biar lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini, mari kita seperti biasa yel-yel semangat pagi kita. Mas, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Nah, bagus ya. Pagi-pagi sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, anak-anak harus tetap semangat. Jangan loyo pagi-pagi. Sudah jelas? Sudah. Nah, Sudah, Pak. sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dalam proses pembelajaran anak-anak bisa mengikuti dengan tertib. Kemudian apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak. Silakan doa dipimpin oleh dia. Mulai. Berdoa selesai. Kemudian kita lanjutkan dulu ya. Kita sekarang menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai kecintaan kita terhadap tanah air kita Indonesia. Kemudian setelah lagu Indonesia Raya, kita lanjutkan dengan tepuk PPK dan salam PPK. Dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya, anak-anak tidak boleh bercanda. Sudah jelas? Sudah. Nah, Bapak lihat tadi anak-anak juga sudah serius menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk PPK dan salam PPK. Silakan dia pimpin sekali lagi untuk teman-temannya, tepuk PPK dan salam PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter. Nah, tadi sebelum pembelajaran kita mulai, apakah anak-anak sudah melakukan kegiatan literasi di sini semuanya? Sudah. Bagus. Nah, coba Dinda. Nah, kegiatan literasi apa yang sudah Dinda lakukan tadi? Membaca cerita asal-usul Selat Bali.
Bagus. Nah, dari cerita itu siapa saja tadi tokohnya, Dinda? Begawan Sidi Mantra, Mani Angkeran, dan Naga Basuki. Ya, bagus ya. Ya, nah kegiatan literasi itu sangat penting anak-anak lakukan untuk menambah wawasan kalian ya. Tidak hanya buku pelajaran yang harus anak-anak baca, tetapi buku-buku lain seperti buku cerita ataupun tokoh-tokoh dunia. Sudah paham itu? Sudah. Nah, bagus. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat di lingkungan sekitar anak-anak, yaitu binatang yang saling memakan binatang lainnya? Pernah apa tidak? Pernah. Nah, kalau pernah, coba ceritakan ke Bapak sebentar ya. Binatang apa yang pernah kalian lihat memakan binatang lainnya? Siapa yang mau menceritakan? Ayo. Ya, coba Lenta. Saya pernah melihat kucing memakan burung. Wih, di mana Lenta lihat itu? Di samping rumah. Burungnya Di siapa depan. yang dimakan? Burungnya siapa yang dimakan, Lenta? Burung tetangga. Ayo lagi yang lain. Siapa lagi yang pernah? Ayo. Oh, Deva, silakan Deva. Ayam memakan anjing memakan anak ayam. Oh, ya, di mana Deva lihat itu? Di depan rumah, Pak. Sampai gimana? Habis ayamnya dimakan, anak ayamnya. Ya, Pak. Nah, apa sebenarnya tujuan hewan itu memakan hewan lain? Atau memakan tumbuhan seperti tadi yang disebutkan oleh Dinda? Apa sebenarnya tujuannya? Silakan Arma. Untuk menambah tenaganya. Bagus, yang lain lagi. Ya, Pak. Ya, Pak. Gede, silakan Gede. Memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagus, beri tepuk tangan untuk Gede dan Arma tadi. Peristiwa memakan oleh makhluk hidup lain itu ada yang makan, ada yang dimakan. Itu namanya apa, anak-anak? Pak. Kalau anak-anak tidak tahu, nah berkaitan dengan yang Bapak tanya tadi, nah hari ini kita akan mempelajari tentang proses memakan oleh makhluk hidup itu ya, mencermati teks non-fiksi namanya. Nah, dari teks non-fiksi itu anak-anak bisa nanti menemukan ide pokok dalam bacaan dengan tepat. Kemudian yang kedua, nah setelah anak-anak menemukan ide pokok dalam bacaan tersebut, kalian nanti bisa menyajikan ide pokok setiap paragraf tersebut dengan percaya diri. Kemudian yang ketiga, melalui nanti video yang akan Bapak tayangkan, nanti anak-anak bisa menganalisis komponen-komponen apa saja yang terdapat pada rantai makanan. Kemudian yang keempat, melalui menyimak video, anak-anak dapat membuat gambar rantai makanan pada ekosistem di lingkungan anak-anak dengan cermat. Sudah jelas, anak-anak? Sudah, Pak. Hari ini, seperti yang sudah tadi Bapak bilang, kita hari ini akan mempelajari tentang yaitu menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf komponen yang terdapat pada rantai makanan. Sudah jelas?
Sudah, Pak. Anak-anak semuanya, silahkan nanti simak materi yang akan Bapak sajikan kepada anak-anak. Di samping itu, nanti kita juga akan sambil melakukan tanya jawab. Jadi, Pak harapkan anak-anak tidak ada yang lain-lain, meskipun Bapak tidak bisa secara langsung mengawasi anak-anak, hanya bisa mengawasi melalui layar. Nah, seperti yang sudah Bapak terangkan di awal, bahwa hari ini kita akan mempelajari mengenai tema 5 ini ya, yaitu ekosistem. Kemudian subtema 2, yaitu hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pembelajaran 1. Nah, berkaitan dengan materi kita yang pertama, yaitu mengenai ide pokok. Apa itu ide pokok ya? Nah, menurut anak-anak apa itu ide pokok? Yang Dinda, Pak. Dinda, silakan. Kalimat utama, Pak. Bisa, yang lain lagi. Ayo. Yang Pak, Arma. Pak. Yobi. Silakan Yobi. Gagasan utama. Nah, hampir sama dengan Dinda. Ayo, ada lagi yang lain. Yang Pak, Pak. yang dia, Pak. Silakan dia. Ide utama dari sebuah paragraf, Pak. Hampir sama juga dengan Yobi, dengan Dinda. Bagus ya. Secara keseluruhan tadi yang sudah jawab sudah bagus jawabannya. Nah, yang namanya ide pokok yaitu pikiran utama, atau juga bisa disebut dengan gagasan utama ataupun gagasan pokok. Yang mana saja caranya untuk menemukan ide pokok? Silakan Arma. Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Bisa? Bagus. Yang lain lagi? Pak, Dinda, Pak. Dinda, Pak, Tude, Pak. silakan Dinda. Menandai ide pokok tiap paragraf. Bagus. Yang ya mengenai menemukan ide pokok itu anak-anak sudah jawab dengan bagus. Berarti anak-anak sudah belajar ini sebelumnya ya. Nah, di sini biar lebih jelas dalam menemukan ide pokok. Yang pertama yang harus anak-anak lakukan apa? Coba baca Yobi. Baca seluruh paragraf dengan cermat. Ya, nanti ingat itu urutannya. Kemudian yang kedua, silahkan Dinda. Cermati kalimat pertama hingga akhir paragraf. Silahkan. Nah, Arma sudah angkat tangan nih. Coba Arma dibaca paragrafnya. Coba. Makhluk hidup juga melakukan hubungan dengan makhluk hidup lain dalam hal makan dan dimakan. Ide pokok dari paragraf tersebut. Coba. Siapa yang bisa menemukan? Yang Pak Cynthia. Yang lebih, Pak. Cynthia, Dinda, coba Pak. Cynthia. Makhluk hidup juga melakukan hubungan dengan makhluk hidup lain dalam hal makan dan dimakan. Ada lagi yang memiliki pendapat berbeda? Sama, Pak. Nah, bagus ya. Yang dibilang oleh Cynthia itu benar ya. Silahkan anak-anak cari juga contoh-contoh yang lain bacaannya. Bisa nanti di buku juga ya. Ataupun di internet nanti anak-anak cari. Juga nanti juga ada di bahan ajar yang sudah Bapak kirim. Juga sudah ada mengenai contoh paragraf beserta ide pokoknya. Nah, coba sekarang anak-anak perhatikan gambar di layar kalian. Bisa anak-anak ceritakan dari gambar ini. Coba. Pak. Today, coba today. Silakan today. Tupai mengambil buah dari pohon, Pak.
Oh, ternyata, wih, jauh sekali. Tuh dilihat ternyata ada bagus itu pengamatannya. Ada lagi yang lain. Ayo, Dinda, silakan Dinda. Bebek dan anak-anaknya berenang ke tepian untuk memantau ikan. Oh, di bawah bagus ini ya. Oh, ini lihat. Oh, ternyata benar. Ternyata anak-anak sudah bisa di sini ya menceritakan sebuah gambar. Nah, itu banyak yang diintai dia. Dia mengintai itu ingin. Yuk, silakan anak-anak simak video ini dengan baik. Bisa menganalisis apa yang terjadi di video yang Bapak tayangkan. Dan kelihatannya dedaunan di sini cukup hijau dan besar. Sepertinya itu dia. Ditangkap aja. Hap. Asik, udah sarapan. Tinggal menuju daratan. Yap. Apa nggak ada mangsa di sekitar sini? Biasanya sering ada ular. Ah, sampai kaget. Mau diajak kemana aku ini, Lang? Kamu sarapanku hari ini. Ah, Buat. Kalau anak-anak sudah simak baik-baik video tersebut, makhluk hidup apa saja yang ada tadi di video tersebut? Coba dia. Belalang, Pak. Iya. Belalang. Tadi, ayo kita dari awal ceritakan kembali. Setelah ada belalang, ada apa tadi? Baru lenta, yuk. Ada apa tadi lenta? Pak, saya tadi, Pak. Ya keras? Ya, sekarang anak-anak analisis bagaimana prosesnya ya tadi yang terjadi. Coba siapa yang bisa menceritakan kembali? Saya Pak, sudah, Pak. Silakan Gede. Silakan Gede. Rumput dimakan oleh belalang, Pak. Dari gambar ini ada beberapa komponen-komponen pendukung dalam rantai makanan. Nah, siapa yang bisa menceritakan komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam rantai makanan? Dari video yang sudah anak-anak simak tadi dan gambar yang sudah Bapak tunjukkan sekarang. Dinda? Rumput berperan sebagai produsen. Bagus. Mengapa dikatakan sebagai produsen? Saya memiliki pendapat. Silakan Yobi. Karena rumput bisa membuat makanan sendiri. Bagus Yobi. Nah, kemudian selain produsen, ada apa lagi komponen di dalam rantai makanan? Lenta, silakan. Konsumen satu. Ya, bisa. Apakah konsumen satu saja, Lenta? Konsumen dua, konsumen tiga. Yang tadi sudah dijawab oleh Lenta. Konsumen itu apa artinya ya? Siapa yang punya pendapat? Dinda, Pak. Silakan Dina lagi. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Bisa, ada lagi yang lain? Dapat dia, Pak. Dia silakan. Pemakan produsen, Pak. Oh, bagus ya. Nah, yang sudah dijawab oleh Dinda dan dia itu sudah benar. Nah, dalam gambar ini yang berperan sebagai konsumen satu yang mana? Yang Pak, Arma. Silakan Arma. Silakan Arma. Belalang. Bagus.
Kalau kodok, Konsumen depa. Depa? Konsumen 2, Pak. Iya. Kalau ini di bawah? Jamur ini? Iya, Pak. Iya. Yang, Pak. Silakan dia. Selain ada produsen, konsumen, ada apa lagi? Pengurai, Pak. Ya, bagus ya. Inilah komponen-komponen yang terdapat pada rantai makanan. Itu tadi materi yang sudah kita pelajari bersama ya. Anak-anak bagus sekali, sudah semangat mengikuti pembelajaran, terutama penjelasan materi dari Bapak. Beri tepuk tangan untuk semuanya dulu. Nah, untuk selanjutnya ya, yang anak-anak lakukan sekarang adalah Bapak akan memberikan beberapa permasalahan kepada anak-anak yang sudah Bapak tuangkan ke dalam LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan Bapak kirimkan ke WA grup kita. Silahkan itu dikerjakan, anak-anak kerjakan berkelompok, yaitu melalui WA group yang Bapak bagikan sesuai dengan nama-nama hewan. Apabila ada dari anak-anak mengalami permasalahan, silahkan teman-temannya yang lain sesama grup memberikan anak-anak masukan, juga boleh anak-anak tanyakan ke Bapak. Setelah anak-anak selesai nanti mengerjakan LKPD tersebut, sudah kita kembali lagi ke Zoom meeting untuk anak-anak presentasikan. Nanti dibaca hasil pemecahan masalah yang sudah anak-anak lakukan. Bapak akan berikan waktu anak-anak untuk mengerjakan LKPD ini selama 25 menit. Akan berdiskusi yang aktif di grup anak masing-masing, di grup WA anak-anak masing-masing, karena diskusi anak-anak akan Bapak nilai juga. Tadi dari awal sudah juga Bapak nilai siapa yang aktif mengikuti pembelajaran. Tamat mengerjakan anak-anak. Sudah selesai semuanya untuk LKPD yang anak-anak kerjakan? Sudah. Sebelum kita mulai mempresentasikan jawaban anak-anak, mari kita mendengarkan nyanyian terlebih dahulu ya. Biar anak-anak nyegaran dulu, kita nyanyi-nyanyi. Siapa yang senang bernyanyi di sini? Siapa? Ya, rata-rata pasti senang menyanyi ya. Silahkan kita menyanyi bersama-sama. Yuk.
Boleh dalam rantai makanan. Coba nyanyiannya tentang apa tadi? Rantai makanan. Bagus, Viraya. Sekarang masing-masing kelompok untuk mempresentasikan bagi kelompok yang lain, silahkan nanti memberikan tanggapan berupa masukan kepada temannya apabila ada jawaban dari anak-anak yang berbeda. Yang mempresentasikan akan Bapak berikan nilai ya, dan yang memberikan tanggapan juga akan Bapak berikan nilai tambah untuk proses pembelajaran kita hari ini. Tolong paragraf pertama dibaca dulu, Ari. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan contoh berikut. Dia kelompok belalang bacakan diskusi yang sudah dia lakukan bersama kelompoknya untuk paragraf 1. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, itu jawab dari kelompoknya dia. Bagaimana kelompok yang lain? Kelompoknya Nia bagaimana? Setuju dengan kelompok dia? Sama, Pak. Ya, bagus ya. Itu jawaban yang sudah tepat. Itu berada di bagian mana paragraf kelompoknya dia? Awal, Pak. Ya, bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk dia. Sudah bagus. Kita akan dibacakan hasil diskusinya. Apa ide pokok paragraf keempat, Gede? Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Berdasarkan rantai makanan pada bacaan tersebut, apabila ular diburu untuk diambil kulitnya secara terus-menerus dan tidak terkendali, maka apa yang akan terjadi dengan ekosistem tersebut? Berikan pendapat kalian. Jika ular tadi banyak diburu manusia dan ular tersebut habis, maka kemungkinan burung-burung tadi juga akan punah karena kurangnya makanan di daerah tersebut. Itu pendapat Lenta. Bagus, Lenta. Ada lagi yang lain sudah berani Lenta mengungkapkan pendapat. Ayo lagi yang lain. Bagaimana pendapat Lenta? Ada yang berbeda? Ayo. Ada, Pak. Dia, Pak. Ya, silakan dia. Kemungkinan ular akan terancam punah dan pemakan ular, misalnya burung elang, akan kelaparan karena tidak ada ular untuk dimangsa. Bagus. Ada lagi yang lain pendapatnya. Ayo, ayo. Ini sudah banyak yang memberikan ide-ide yang bagus ini. Ada lagi yang lain? Ya, silakan, Yobi. Jika ular diburu, maka jumlah ular akan hilang dan ekosistem sawah menjadi kurang lengkap. Secara keseluruhan tadi, ya, jawaban anak-anak sudah tepat. Beberapa tadi sudah tepat. Tetapi yang anak-anak lihat itu hanya pada burung saja. Kemudian tikus bagaimana? Tidak ada yang memakan tikusnya. Tikus makin banyak apa makin sedikit? Makin banyak. Ya, itu akibatnya ya. Tikus akan semakin banyak karena yang memangsanya tidak ada ular. Sudah jelas itu? Sudah. Ekosistem mana buat Nia ini? Di sekitar pekarangan rumah. Ya, boleh. Lanjut, gambar pertama apa? Rumput, belalang, Oh, Nia berarti. Terus? kata, Terus? ular, jamur atau bakteri. Oh, ya, ya. Nanti anak-anak buatkan video untuk menjelaskan ini nanti ya.
Nah, ini sekilas. Coba keterangannya sekarang. Sen, rumput karena bisa membuat makanan sendiri. Konsumen 1, belalang karena ia hewan herbivora. Konsumen 2, Pak. Ya. Maaf. Konsumen 3, ular karena memakan konsumen 2. Pengurai, jamur atau bakteri karena menguraikan bangkai ular. Bagus. Jadi dari beberapa yang sudah anak-anak jawab itu, pemecahan masalahnya sudah bagus. Nah, namun nanti bagi yang belum bisa membacakan jawabannya, kan anak-anak nanti kirimkan jawaban anak-anak ke WA grup untuk gambar rantai makanan. Silakan anak-anak videokan dalam anak-anak menerangkan rantai makanan tersebut, bisa Bapak menilai secara langsung, yaitu pemecahan masalah yang anak-anak buat, serta video yang sudah anak-anak buat. Sudah jelas? Ada yang anak-anak ingin tanyakan mengenai videonya itu? Tidak. Karena tidak, berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, ya pasti ada dari anak-anak tadi yang mengalami kesulitan. Bapak lihat juga di grup WA anak-anak beberapa kelompok tadi diskusinya sangat kurang dan ada beberapa kelompok yang diskusinya cukup bagus ya, yaitu sudah aktif. Ada yang bertanya, ada temannya yang menjawab, seperti itu memberitahu kerjasamanya bagus. Bagi kelompok yang tadi kurang, nah di sini kelompok ular ya. Nah, tolong kelompok ular besok-besok dalam melakukan diskusi, tolong lebih aktif lagi. Kelompok belalang, burung, kodok, itu Pak lihat tadi diskusinya bagus ya, nanti tingkatkan lagi. Apa saja hal-hal yang anak-anak anggap sulit selama mengikuti pembelajaran tadi? Ayo, silakan Arma. Membuat gambar rantai makanan. Lagi yang lain selain gambar apa? Apa kesulitannya? Ya Lenta. Lenta. Saya kesulitan membuat keterangan pada gambar. Oh ya, ide pokok yang mengalami kesulitan baik dalam menggambar, yaitu caranya anak-anak harus berlatih, terutama bisa anak-anak lihat objeknya langsung kalau menggambar binatang itu ya. Misalkan dari Google bisa Arma lihat bagaimana bentuk ayam, bagaimana bentuk ular. Kemudian kalau mengenai keterangannya, seperti Lenta, tadi mengalami kesulitan dalam membuat keterangannya, nanti bisa cari di sumber-sumber lain. Harus dipelajari mana yang anak-anak anggap sulit, itu diperdalam untuk mempelajarinya. Bisa. Kalau kesenangannya apa tadi dalam pembelajaran kita? Silakan. Mewarnai gambar rantai makanan, Pak. Oh iya. Ada lagi yang lain. Apa kesenangan kita? Mewarnai kalau dia. Dinda. Dinda. Pak. Bernyanyi rantai makanan. Oh, bisa nyanyi, bisa menggambar, bisa berkreasi berarti anak-anak ya. Ada ya. Nah, apa yang anak-anak senangi dalam pembelajaran hari ini? Tolong dalam pembelajaran berikutnya juga harus senang, harus tetap semangat. Masih semangat ini? Masih. Coba. Semangat. Nah, bagus. Berdasarkan kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini, apa kesimpulan anak-anak dalam pembelajaran kita hari ini? Pak, Lenta, Pak. Silakan Ya, Lenta. ya. Ya, Lenta silakan. Jadi dari pelajaran tersebut kita bisa memahami tentang ide pokok dan kita juga bisa menggambar rantai makanan
dan mewarnai rantai makanan yang ada di lingkungan sekitar. Ya, bagus. Bermanfaat untuk kalian mengetahui lingkungan sekitar. Bagus. Ada lagi yang lain? Dia, Pak. Ya, silahkan dia. Kesimpulan, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dan komponen dalam rantai makanan yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, beri tepuk tangan lagi sekali untuk yang sudah memberikan kesimpulan. Nah, anak-anak, untuk mengukur pengetahuan anak-anak sekarang, seberapa anak-anak sudah memahami materi kita hari ini, Bapak akan kirimkan soal evaluasi ke WA Group. Ya, soalnya berupa Google Form. Anak-anak silahkan kerjakan secara mandiri. Kemudian jujur. Sudah? Dan tepat waktu. Sudah jelas itu? Kita akan lanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenai materi jaring-jaring makanan. Kepada anak-anak, tetap jaga kesehatan anak-anak, jaga kondisi tubuh, ya, tetap ikuti protokol kesehatan. Sudah jelas? Karena pembelajaran kita hari ini sudah berjalan dengan baik, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silahkan dia pimpin doa penutupan pembelajaran kita hari ini. Silahkan dia. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kegiatan pembelajarannya hari ini sudah selesai dan ingat kerjakan soal evaluasi dari Bapak ya. Sampai jumpa anak-anak, sampai bertemu besok. Fotosintesis. Nomor 2, ada tikus. Tikus adalah konsumen satu karena tikus akan memakan padi. Nomor 3, ada ular. Ular adalah konsumen kedua karena ular akan memakan tikus. Nomor 4, ada burung elang. Burung elang disebut konsumen 4 karena akan memakan ular. Yang terakhir, ada jamur. Jamur atau pengurai disebut pengurai karena tugasnya untuk menguraikan badan yang telah mati. Oh, santi.